Halo dan selamat datang pada pembahasan chapter keempat. Di chapter sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan fine-tuning model dan melatihnya pada sebuah dataset. Nah, sekarang setelah model selesai dilatih, apa yang dapat dilakukan dengan hasilnya? Ya, jawaban terbaiknya adalah bagikan ke komunitas. Nah, di chapter ini kita akan belajar cara menggunakan Hugging Face Hub. Hugging Face Hub adalah platform terpusat untuk berbagi dan menemukan model. Nah, kita akan belajar cara memakai model orang lain, cara mengupload model kita sendiri lewat 3 metode berbeda, dan cara membuat model card yang baik agar model kita bermanfaat bagi orang lain. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenal Hugging Face Hub. Nah, Hugging Face Hub adalah platform terpusat, semacam GitHub untuk model AI, yang dimana siapapun bisa menemukan, menggunakan, dan berbagi model serta dataset. Nah, saat ini, Hugging Face Hub sudah menampung lebih dari 10.000 model yang tersedia secara publik. Hugging Face Hub tidak terbatas pada NLP atau library transformer saja. Ada model untuk speech, computer vision, dan berbagai domain lainnya. Setiap model di Hugging Face Hub disimpan sebagai repository Git. Ini berarti setiap model memiliki versioning sehingga kita bisa tahu perubahan apa yang terjadi dari satu versi ke versi berikutnya. Nah, tiga keuntungan besar dari sistem ini. Pertama, model bisa digunakan siapa saja, hanya dengan satu baris kode. Kedua, setiap model otomatis mendapatkan interference API, yang artinya kita bisa langsung mencoba model di browser tanpa perlu install apapun. Yang ketiga, semua ini gratis untuk model publik. Selanjutnya, kita masuk di bagian menggunakan pre-train model dari Hugging Face Hub. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara memakai model yang sudah ada di Hugging Face. Pertama, model via pipeline. Nah, kita hanya butuh satu identifier berupa nama model, dan model siap digunakan. Sebagai contoh, kita akan memakai model bernama Camembert. Nah, hanya dengan dua baris code, model bahasa Perancis sudah berjalan. Nah, pastikan model yang kita pilih sesuai dengan tasnya. Misalnya, model ini didesain untuk filmas. Kalau kita coba pakai untuk text classification, hasilnya tidak akan masuk akal karena arsitektur headnya berbeda. Selain via pipeline, kita juga bisa load model secara langsung dengan dua cara. Cara pertama adalah menggunakan class spesifik seperti Camembert Tokenizer dan Camembert for Mask LM. Tapi cara ini kurang fleksibel karena terikat pada arsitektur Camembert. Nah, cara kedua adalah menggunakan auto classes. Auto classes secara otomatis mendeteksi arsitektur model dan memuat class yang tepat. Sehingga kode kita bisa dipakai untuk model apapun hanya dengan mengganti nama checkpoint. Selanjutnya ada tiga cara berbagi model ke Hugging Face. Ada tiga metode yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Push to Hub API, Hugging Face Hub Python Library, dan Web Interface. Nah, sebelum bisa upload apapun, kita perlu login dulu ke akun Hugging Face kita untuk autentikasi. Cara paling mudah adalah menggunakan Push to Hub API yang sudah terintegrasi langsung ke dalam trainer. Nah, cukup menambahkan dua parameter ke training argument, push to hub sama dengan true untuk mengaktifkan upload otomatis, dan save strategi sama dengan epoch agar model diupload setiap akhir epoch. Nama repository di hub akan mengikuti nama output dir yang kita tentukan. Kita juga bisa menggunakan push to hub secara langsung pada objek model dan tokenizer, tanpa harus melalui trainer. Ini berguna kalau kita menggunakan custom training loop yang sudah kita pelajari di chapter sebelumnya. Metode kedua adalah menggunakan library Hugging Face Hub secara langsung. Nah, library ini memberikan kontrol penuh atas repository kita, mulai dari membuat repository, mengupload file satu persatu, hingga mengelola isinya. Ini cocok untuk kebutuhan yang lebih spesifik, misalnya mengupload hanya file tertentu atau mengelola beberapa repository sekaligus. Kelebihan metode ini adalah kita tidak perlu menginstal Git di sistem, tapi ada satu keterbatasan. Metode ini tidak bisa menangani file yang lebih besar dari 5 GB. Untuk file model yang lebih besar seperti PyTorch model.bin yang bisa ratusan megabyte hingga gigabyte, kita perlu metode yang berbeda. Kemudian, untuk manajemen repository yang lebih lengkap, terutama untuk file yang besar, kita bisa menggunakan repository class. Class ini bekerja seperti Git wrapper. Kita clone repository ke lokal, simpan file model dan tokenizer ke folder tersebut, lalu push ke Hugging Face Hub menggunakan perintah yang mirip Git biasa. Metode ketiga adalah yang paling sederhana. Kita upload langsung lewat browser tanpa perlu menulis kode sama sekali. Cukup kunjungi huggingface.co/new untuk membuat repository baru. Kita bisa memilih siapa pemilik repository, memberikan nama model, dan memilih apakah repository bersifat publik atau private. Setelah repository dibuat, kita bisa drag and drop file langsung ke browser. Jadi ketika model sudah berhasil diupload, pekerjaan kita belum selesai sampai di situ saja. Nah, kita perlu membuat model card. Model card adalah file readme.md di dalam repository kita yang mendokumentasikan semua hal penting tentang model. Model card yang baik memastikan model kita bisa digunakan dengan tepat, dipahami batasannya, dan hasilnya bisa diproduksi oleh orang lain. Dalam membuat model card, kita juga perlu memerhatikan strukturnya.
Tidak ada format yang wajib, tapi ada 7 bagian yang sangat direkomendasikan, yaitu model description, intended uses limitation, how to use, training data, training procedure, variable and metrics, dan evaluation result. Nah, dalam model description, bagian ini berisi gambaran umum tentang model, seperti arsitektur apa yang digunakan, versinya berapa, apakah ada paper yang memperkenalkannya, siapa pembuatnya, dan lisensi apa yang berlaku. Ini adalah bagian pertama yang orang baca, jadi kita perlu buat singkat dan jelas. Kemudian intended uses dan limitation. Pada bagian ini kita menjelaskan untuk tugas apa model ini dirancang, bahasa apa yang didukung, domain apa yang cocok, dan apa yang tidak bisa dilakukan model ini dengan baik. Misalnya, model yang dilatih pada teks formal mungkin tidak bagus untuk slang atau bahasa gaul. Bagian ini berisi contoh code yang bisa langsung di copy-paste oleh pengguna. Idealnya, sertakan contoh menggunakan pipeline untuk cara tepat, dan contoh menggunakan auto tokenizer dan auto model untuk kontrol lebih penuh. Lalu bagian training data dan training prosedur. Di bagian training data, kita jelaskan dataset apa yang kita pakai, berapa banyak datanya, dan dari mana asalnya. Di bagian training prosedur, kita dokumentasikan semua detail yang relevan, seperti berapa epoch, berapa batch size, learning rate-nya berapa, pre-processing apa yang dilakukan, dan hardware apa yang dipakai. Selanjutnya, bagian evaluation result. Nah, di bagian terakhir ini, kita cantumkan hasil evaluasi model secara kuantitatif. Sebutkan metrik yang dipakai, misalnya akurasi dan effort score, lalu pada dataset apa hasilnya diukur, dan split datanya. Ini memudahkan perbandingan langsung dengan model lain. Selain konten teks, model card juga memiliki metadata di bagian header yang tulis dalam format YAML. Metadata ini dibaca oleh Hugging Face Hub untuk mengkategorikan model, misalnya model bahasa apa, bar lisensi apa, dilatih pada dataset mana, dan metrik apa yang dicapai. Berkat metadata ini, pengguna bisa menemukan model kita melalui filter pencarian di Hugging Face Hub. Sekian pembahasan di chapter 4 ini, terima kasih.